Di desa Karangwesi yang terpencil di tepi rawa yang luas dan penuh kabut, berdiri sebuah warung kecil yang tampak sederhana. Warung itu milik seorang pria Parubaya bernama Pak D. Mulyono. Meski letaknya jauh dari pusat desa, warung ini tidak pernah sepi pengunjung. Orang-orang desa memuji makanan di sana, seperti nasi pecel yang gurih, soto yang hangat, hingga tempe gorengnya yang selalu renyah. Namun, ada bisik-bisik yang beredar di kalangan warga. Mereka sering membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar warung tersebut. Misalnya, suara tawa anak kecil di tengah malam, atau suara tangis samar yang seolah datang dari rawa di belakang warung. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan kecil berlarian di antara pohon-pohon bambu yang mengelilingi tempat itu. Meski cerita-cerita itu menyeramkan, warung Pak D. Mulyono tetap menjadi tempat favorit warga. Alasannya sederhana, makanan di sana benar-benar enak, hampir terasa seperti terlalu enak. Bahkan, ada yang bilang makanan itu seperti membuat ketagihan. Ah, cuma cerita-cerita orang iseng, kata banyak orang untuk menenangkan diri. Pak D. Mulyono adalah pria dengan usia sudah melewati setengah abad. Rambutnya putih semua, tetapi tubuhnya masih tegap. Pak D selalu terlihat ramah, dengan senyum yang mengembang saat melayani pelanggannya. Namun, ada sesuatu yang membuat orang merasa tidak nyaman, jika terlalu lama menatap matanya. Mata itu, meskipun lembut, memiliki kedalaman gelap yang sulit dijelaskan. Warungnya sederhana. Meja-meja kayu tua yang warnanya mulai memudar, bangku panjang yang sering berderit ketika diduduki, dan dinding anyaman bambu yang penuh dengan pajangan unik. Di salah satu sudut warung, ada gantungan boneka kecil yang berbentuk seperti jelangkung, lengkap dengan tulisan-tulisan misterius di badannya. Boneka itu selalu menarik perhatian pelanggan baru. "Pak D, ini boneka apa?" tanya seorang pembeli suatu kali. Pak D. Mulyono hanya tersenyum tipis. "Boneka biasa untuk dekorasi warung Mas. Biar warung ini berasa ada temannya." Lalu, dia akan melanjutkan pekerjaannya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dedi Karyadi datang ke warung, setelah selesai bekerja di ladang. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tetapi warung masih buka. Di luar, angin bertiup dingin, membawa aroma rawa yang khas, yakni bau tanah basah bercampur aroma busuk yang samar. Ketika Dedi masuk, dia melihat Pak D. Mulyono sedang duduk di meja kasir, tersenyum seperti biasa. Di pojok warung, hanya ada satu pelanggan lain, seorang pria tua yang sedang makan dengan lahap. Suasana malam itu terasa aneh. Saat Dedi menikmati makanannya, dia mendengar suara tawa kecil. Awalnya dia mengira itu suara anak-anak bermain di luar. Tapi, ketika melihat ke jendela, ternyata tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan rawa yang terasa menghantui. "Pak D, tadi ada anak-anak main di luar ya?" tanya Dedi. Pak D. Mulyono berhenti sejenak. Dia menatap Dedi, lalu tersenyum lebar. "Mungkin cuma angin, Mas. Angin di rawa memang suka usil." Namun, senyum itu tidak membuat Dedi tenang. Ada sesuatu di baliknya, seperti ada rahasia yang disembunyikan. Setelah selesai makan, Dedi menuju meja kasir di pojok warung untuk membayar. Ketika melihat lebih dekat kerak kayu di sudut ruangan, matanya tertuju pada boneka jelangkung kecil yang tergeletak di sana. Boneka itu tampak tua dan lusuh, dengan tulisan-tulisan yang hampir pudar. Ada aroma aneh yang datang dari boneka itu, bau yang mengingatkan pada bunga yang sudah layu. Tertarik, Dedi mengambil boneka itu. Namun, sebelum sempat memeriksanya lebih lanjut, tangan Pak D. Mulyono tiba-tiba menyentuh bahunya. "Boneka itu bukan mainan, Mas," kata Pak D dengan nada datar. Wajahnya berubah serius, dan tatapan matanya menusuk. Dedi merasa hawa dingin menjalar di punggungnya. "Maaf Pak D. Saya cuma penasaran," jawab Dedi sambil buru-buru meletakkan boneka itu kembali. Pak D. Mulyono tersenyum lagi,
Tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Penasaran itu baik, tapi jangan sampai bikin masalah. Sekarang, pulanglah. Sudah malam. Dedi tidak berani membantah. Dia membayar makanannya dan pergi meninggalkan warung. Saat berjalan pulang, dia tidak bisa berhenti memikirkan boneka itu, dan tatapan Pak D yang membuat bulu kuduknya meremang. Di rumahnya, Dedi mencoba tidur, tetapi dia merasa gelisah. Suara tawa anak kecil yang dia dengar di warung terus terngiang di telinganya. Bahkan, di sela-sela kantuknya, dia merasa seperti ada yang memperhatikan dari jendela. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di luar, hanya bayangan pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun, dia bersumpah melihat sesuatu bergerak di kejauhan, bayangan kecil yang berlari cepat ke arah rawa. Keesokan harinya, Dedi kembali ke warung. Dia berencana untuk menanyakan lebih banyak tentang boneka itu kepada Pak D. Mulyono. Namun, sebelum sempat berbicara, seorang anak kecil yang duduk di meja sebelahnya menangis tanpa alasan yang jelas. Ketika ibunya mencoba menenangkan, anak itu menunjuk ke arah rawa dan berkata, "Ya, ada teman di sana." Semua orang di warung terdiam. Pak D. Mulyono segera menghampiri anak itu dan memberinya permen. "Jangan takut, nak. Tidak ada apa-apa di rawa," katanya lembut. Namun, Dedi tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun firasatnya mengatakan, saat ini dia sedang bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Sebagai informasi, kami akan upload cerita-cerita tersebut pada jam 7 pagi atau 7 malam. Bahkan jika memungkinkan akan upload 2 cerita pada kedua waktu upload tersebut. Dan, selamat menonton. Andi Wijaya baru saja pindah ke desa kecil itu, mengikuti keluarganya yang memutuskan kembali ke kampung halaman, setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Pemuda berusia 23 tahun itu, tipe orang yang mudah penasaran. Ketika mendengar desas-desus tentang warung Pak D. Mulyono dan rawa di dekatnya, dia merasa tertarik untuk menyelidiki lebih jauh. Di hari pertamanya di desa, Andi sudah mendengar cerita-cerita seram dari para penduduk. Seorang tetangganya, Bu Minah, bercerita sambil mencuci pakaian di halaman rumah. Kalau malam, jangan dekat-dekat rawa. Kadang suka ada suara aneh. Orang-orang bilang itu suara anak kecil minta tolong, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Andi tertawa kecil. "Masa, Bu? Mungkin cuma suara angin atau binatang rawa." Bu Mina menghentikan gerakannya, menatap Andi serius. "Kamu orang baru, belum tahu apa-apa. Tapi kalau sudah dengar suara itu, jangan coba-coba dekati rawa ya." Meski diperingatkan, rasa penasaran Andi semakin besar. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Suatu malam, Andi memutuskan pergi berjalan-jalan di sekitar desa. Malam itu, bulan sabit tampak redup, hanya memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Udara dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar samar-samar. Saat melewati jalan setapak dekat warung Pak D. Mulyono, Andi mendengar sesuatu. Awalnya hanya suara angin, tetapi perlahan berubah menjadi suara yang lebih aneh. Seperti suara anak kecil yang sedang menangis. Dia berhenti dan memperhatikan sekitar. Jalanan sepi, tidak ada siapapun di sana. Tetapi suara itu semakin jelas. Tangisan itu berubah menjadi bisikan, pelan dan memelas. "Tolong, tolong aku." Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh ke arah rawa,
yang hanya beberapa meter dari jalan setapak. Kabut tebal melayang di atas permukaan air, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dia melangkah lebih dekat, meskipun hatinya berdebar kencang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara lantang. Tidak ada jawaban, hanya suara bisikan yang semakin keras. Andi menajamkan penglihatannya, mencoba menembus kegelapan. Dan, dia melihatnya, bayangan kecil seorang anak yang berdiri di tengah rawa. Bayangan itu tampak samar, hampir seperti fata morgana. Anak itu hanya berdiri diam, menatap Andi. Wajahnya tidak jelas, tetapi ada sesuatu yang membuat Andi merasa tidak nyaman. Mata anak itu sepertinya bersinar dalam kegelapan. "Hei, kamu baik-baik saja?" Andi bertanya, suaranya sedikit bergetar. Anak itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya, seolah-olah mengundang Andi untuk mendekat. Bisikan itu semakin keras, kini berubah menjadi kata-kata yang lebih jelas. "Tolong aku, keluarkan aku dari sini." Andi ragu-ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia melangkah lebih dekat ke tepi rawa, hingga ujung sepatunya menyentuh lumpur. Saat hendak mengambil langkah berikutnya, sebuah suara keras menghentikannya. "Hei, jangan ke situ." Andi berbalik dengan kaget. Pak De Mulyono berdiri beberapa meter di belakangnya, menatap dengan tatapan gelap yang mengintimidasi. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya, tidak ada senyum ramah seperti yang sering dia tunjukkan di warung. Mata Pak D seperti dipenuhi amarah. "Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam?" tanya Pak D dengan nada dingin. Andi terbata-bata menjawab, Saya dengar suara anak kecil, ada seseorang di rawa." Pak D mendekat, dan Andi merasa tubuhnya kaku. Pak D berdiri di hadapannya, menatap langsung ke matanya. "Tidak ada siapa-siapa di rawa. Itu cuma bayanganmu saja. Sekarang pulanglah." Andi tidak berani membantah. Dia mundur perlahan, tetapi sempat menoleh sekali lagi ke arah rawa. Bayangan anak kecil itu sudah menghilang. Hanya ada kabut yang bergulung pelan di atas air. Setelah kejadian itu, Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak De Mulyono. Wajah gelapnya malam itu berbeda jauh dari sosok ramah yang biasa dia lihat di warung. Andi mencoba mengabaikannya, tetapi ingatan tentang bayangan anak kecil di rawa terus menghantuinya. Keesokan harinya, Andi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang warung Pak De Mulyono. Dia bertanya kepada beberapa penduduk desa, tetapi jawaban mereka selalu mengambang. Pak De Mulyono orang baik. Warungnya itu rezeki desa ini, kata Pak Harto, tetangga sebelah. Tapi, ada cerita-cerita aneh soal rawa di belakang warungnya ya? Andi mendesak. Pak Harto menghela napas. Rawa itu memang penuh misteri. Tapi, kalau kamu mau hidup tenang, jangan terlalu banyak tanya. Kadang, tahu terlalu banyak itu berbahaya. Penjelasan yang diberikan Pak Harto itu, diperkuat dengan pernyataan senada dari Dedi Karyadi. Pemuda asli desa Karangwesi yang juga mencurigai eksistensi warung rawa Pak De Mulyono, yang membawa aura misterius. Ironisnya, Dedi mengaku, hanya mampu mencurigai keterkaitan warung tersebut, dengan sesuatu yang beratmosfer kegelapan. Saya sebenarnya sangat mencurigai eksistensi warung Pak De Mulyono itu, memiliki ikatan dengan makhluk kegelapan. Namun, orang tua saya, memaksaku untuk tidak mengais kemisteriusan warung tersebut. Sebab ada beberapa penduduk desa yang ingin mengungkap lebih dalam, tapi beberapa hari kemudian hilang secara tiba-tiba, kata Dedi dengan suara yang bergetar. Penjelasan Pak Harto dan Dedi tersebut, ternyata justru membuat Andi semakin penasaran. Sehingga memutuskan untuk pergi ke warung malam itu, berharap bisa mencari tahu lebih banyak. Malam itu, warung Pak De Mulyono tidak terlalu ramai. Hanya ada 3 pelanggan yang duduk di meja, termasuk Andi.
Pak De Mulyono, seperti biasa, tersenyum ramah sambil melayani mereka. Namun, Andi merasa senyum itu berbeda, ada sesuatu yang dipaksakan. Saat Andi makan, dia melihat ke arah dapur warung. Sebuah jendela kecil di dinding belakang, memberikan pemandangan langsung ke rawa. Dalam cahaya remang-remang lampu warung, Andi melihat sesuatu bergerak di luar jendela. Sesuatu yang kecil, hampir seperti bayangan anak kecil. Andi merasa jantungnya berdetak kencang. Dia bangkit dari kursinya, berpura-pura ingin ke kamar kecil. Sambil berjalan ke belakang warung, dia terus memperhatikan jendela itu. Ketika dia mendekat, bayangan itu masih ada. Kali ini, dia melihat lebih jelas. Seorang anak kecil berdiri di luar, wajahnya menempel pada kaca jendela. Matanya kosong, dan mulutnya bergerak seolah-olah sedang berbicara. Tetapi, Andi tidak mendengar suara apapun. Dia hampir berteriak, tetapi suara Pak De Mulyono membuatnya tersentak. "Sedang apa kamu di sini?" Andi berbalik, dan melihat Pak D berdiri di pintu dapur, menatapnya tajam. Saya hanya ingin ke kamar kecil," jawab Andi gugup. Pak D menunjuk ke arah pintu kecil di sudut. "Kamar kecil di sana. Jangan berkeliaran." Andi segera masuk ke kamar kecil, tetapi dia tahu dia harus mencari tahu lebih banyak. Bayangan itu bukanlah imajinasinya. Malam itu, ketika Andi pulang ke rumah, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Udara di sekitar terasa berat, dan suara bisikan dari rawa terdengar lagi. Namun, kali ini, bisikan itu lebih keras, lebih jelas. "Tolong aku, jangan biarkan dia menang." Andi berhenti di tengah jalan, menoleh ke arah rawa yang kini hanya terlihat sebagai bayangan gelap di kejauhan. Dia merasa tubuhnya gemetar. Suara itu terasa nyata, seolah-olah seseorang sedang berbicara langsung di telinganya. Dengan keberanian yang tersisa, Andi berlari menuju rumah, tetapi dia tahu jika rawa itu menyimpan sebuah rahasia yang lebih gelap dari yang dia bayangkan. Sesampai di rumah, ternyata malam itu Andi tidak bisa tidur. Suara bisikan dari rawa dan bayangan anak kecil di jendela warung terus menghantui pikirannya. Dia merasa ada kaitan yang kuat antara bisikan itu, bayangan anak kecil, dan warung Pak De Mulyono. Tetapi apa hubungannya? Ketika pagi tiba, Andi memutuskan menyelidiki lebih lanjut. Pikirannya tertuju pada boneka jelangkung yang dilihatnya di sudut warung Pak De Mulyono. Boneka itu bukan hanya dekorasi biasa, ada sesuatu yang menyeramkan tentangnya. Tulisan-tulisan di tubuh boneka itu tampak seperti mantra, meskipun Andi tidak mengerti artinya. Andi memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya, seorang sesepuh desa yang pengetahuan dan ilmu tentang klinik dan mistik, yaitu Mbah Surti yang tinggal di ujung desa. Penduduk sering berbicara tentang Mbah Surti, sebagai orang pintar yang mengerti banyak hal tentang hal-hal gaib. Rumah Mbah Surti berada di tepi hutan kecil, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Rumah itu terlihat tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang dipenuhi lumut. Saat Andi tiba, pintu rumah itu sudah terbuka, seolah-olah Mbah Surti tahu dia akan datang. "Masuk saja nak Andi," suara tua terdengar dari dalam. Andi ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Di dalam, aroma dupa bercampur dengan bau rempah memenuhi ruangan. Mbah Surti, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang digelung, tengah duduk di kursi rotan sambil memegang tasbih kecil. "Apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Mbah Surti dengan suara lembut, tetapi tegas. Andi menceritakan semuanya, dari suara bisikan di rawa, bayangan anak kecil, hingga boneka jelangkung yang dilihatnya di warung Pak De Mulyono. Mata Mbah Surti menyipit saat mendengar nama Pak De Mulyono. "Jadi kau sudah melihat boneka itu?" gumamnya. "Kau harus tahu, boneka itu bukan boneka biasa. Itu adalah media penglaris." Andi bingung. "Penglaris? Maksudnya untuk menarik pelanggan?" Mbah Surti mengangguk.
Iya, tetapi bukan penglaris sembarangan. Boneka itu diisi dengan roh anak-anak. Setiap boneka memiliki satu roh yang terperangkap di dalamnya, dan untuk membuat boneka itu bekerja, dibutuhkan tumbal nyawa. Tumbal? Maksud Mbah, anak-anak yang hilang itu? Benar, jawab Mbah Surti dengan suara berat. Setiap kali ada anak yang hilang, kemungkinan besar rohnya diambil untuk mengisi boneka itu. Mereka terikat dengan perjanjian ke-8 yang dibuat pemilik boneka. Andi merasa darahnya membeku. Jadi, Pak De Mulyono, dia yang melakukannya? Mbah Surti menggeleng. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi warungnya, makanan yang terlalu enak itu, semua itu bisa jadi hasil dari perjanjian itu. Kau harus berhati-hati, Nak Andi. Jika terlalu dalam menyelidiki, kau mungkin akan menjadi target selanjutnya. Kejadian aneh mulai terjadi di warung Pak De Mulyono. Salah satu karyawan baru, seorang pemuda bernama Joko Rakabumi, menghilang secara misterius. Sebelum hilang, Joko sering mengeluhkan hal-hal aneh di warung, seperti suara bisikan di malam hari, bayangan yang bergerak sendiri, dan boneka jelangkung yang tampak hidup. Suatu malam, ketika Joko sedang membersihkan warung, ia mendengar suara langkah kaki kecil di dapur. Awalnya dia mengira itu tikus, tetapi ketika masuk ke dapur, dia melihat boneka jelangkung berdiri tegak di atas meja, meskipun sebelumnya boneka itu tergantung di sudut ruangan. Boneka itu tampak bergerak sendiri, kepalanya menoleh perlahan ke arah Joko. Mata boneka itu seolah hidup, menatap langsung ke matanya. Joko berteriak dan berlari keluar dari warung. Keesokan harinya, dia menghilang tanpa jejak. Kejadian ini membuat Andi semakin yakin bahwa warung Pak De Mulyono menyimpan rahasia gelap. Kesimpulan itu membuatkan memantapkan diri kembali ke warung malam itu, meskipun dia tahu risikonya. Malam itu, warung terlihat sepi. Andi duduk di salah satu meja sambil memesan kopi. Pak De Mulyono, seperti biasa, melayani dengan senyuman ramah, tetapi Andi bisa merasakan hawa dingin di balik keramahan itu. Ketika Pak De sibuk di dapur, Andi berjalan pelan ke sudut ruangan, tempat boneka jelangkung biasa digantung. Boneka itu masih ada di sana, tetapi kali ini Andi melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada tulisan baru di tubuh boneka itu, seperti diukir dengan sesuatu yang tajam. Tulisan itu berupa nama, Joko Rakabumi. Andi merasa jantungnya berdetak kencang. Apakah ini berarti roh Joko sekarang ada di dalam boneka itu? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, Pak De Mulyono muncul dari dapur. Mencari sesuatu, Nak? Tanyanya dengan nada datar. Andi merasa tenggorokannya kering. Tidak, Pak De. Saya cuma lihat-lihat. Pak De Mulyono mendekat, menatap Andi dengan tajam. Jangan terlalu penasaran, Nak. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Andi merasa tidak nyaman, tetapi dia berusaha tetap tenang. Setelah membayar, dia segera pergi meninggalkan warung. Namun, sebelum keluar, dia mendengar suara tawa kecil dari arah boneka jelangkung. Ketika dia menoleh, boneka itu tampak menatap langsung ke arahnya. Keesokan harinya, Andi kembali menemui Mbah Surti. Dia menceritakan semua yang terjadi, termasuk nama Joko Rakabumi yang tertulis di boneka jelangkung. Mendengar cerita itu, Mbah Surti tampak khawatir. Ini sudah terlalu jauh, katanya. Boneka itu akan terus mencari roh baru. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus menemukan tempat asal boneka itu, dan menghancurkannya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Andi. Mbah Surti menatapnya serius. Roh-roh yang terperangkap di dalam boneka itu akan membimbingmu, tetapi mereka tidak selalu ramah. Kau harus bersiap menghadapi teror yang lebih besar. Andi tahu apa yang harus dia lakukan, meskipun rasa takut mulai merayap di dalam hatinya. Dia harus mencari tahu asal-usul boneka jelangkung itu, dan menghancurkan semuanya, meskipun berarti menghadapi ancaman dari Pak De Mulyono. Namun, malam itu, saat Andi kembali ke rumah, suara bisikan dari rawa terdengar lagi. Kali ini, suara itu lebih keras, hampir seperti jeritan. Tolong,
selamatkan kami." Andi merasa tubuhnya gemetar. Dia tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Andi mulai menggali lebih dalam cerita-cerita lama dari penduduk desa. Dia bertanya kepada orang-orang tua yang tinggal di desa lebih lama daripada yang lain. Dalam percakapan-percakapan itu, satu pola yang mencurigakan mulai muncul, anak-anak yang hilang. Sejak warung Pak De Mulyono dibuka sekitar 10 tahun lalu, beberapa anak dilaporkan menghilang. Awalnya, jumlahnya tidak banyak, hanya 1 atau 2 setiap beberapa tahun. Tetapi dalam 5 tahun terakhir, kasus kehilangan anak semakin sering terjadi, terutama di sekitar rawa. "Semuanya hilang begitu saja," kata Bumina sambil menundukkan wajahnya. "Anak bungsu saya Dani, juga hilang 5 tahun lalu. Dia bermain di dekat rawa, dan tidak pernah pulang." Andi mendengar cerita serupa dari beberapa orang lainnya. Setiap anak yang hilang memiliki kesamaan, mereka semua sering terlihat bermain di dekat warung atau rawa sebelum menghilang. Dan hampir setiap keluarga yang kehilangan anak, tanpa sadar, masih menjadi pelanggan tetap di warung Pak De Mulyono. Orang mungkin curiga, gumam Pak Harto, salah satu sesepuh desa. Tapi tidak ada bukti. Dan makanan Pak De Mulyono itu sulit untuk ditolak. Andi tahu dia harus mendapatkan bukti. Malam itu, dia kembali ke warung dengan rencana yang lebih berani. Kali ini, dia menunggu hingga semua pelanggan pulang dan warung mulai sepi. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Andi memperhatikan Pak De Mulyono mulai membereskan meja-meja, bersiap menutup warung. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pak D tidak langsung pulang. Sebaliknya, dia berjalan ke arah dapur, membawa sesuatu yang tampak seperti obor kecil. Andi memutuskan mengintip dari luar. Dia bersembunyi di balik pohon dekat warung, mengamati gerak-gerik Pak D. Setelah beberapa saat, Pak D keluar dari dapur, membawa obor itu ke arah belakang warung, menuju ke rawa. Dengan langkah pelan, Andi mengikuti dari kejauhan, memastikan dirinya tidak terlihat. Di tengah kabut yang tebal, dia melihat Pak D berdiri di dekat rawa, di depan sesuatu yang tampak seperti altar kecil yang terbuat dari batu. Di atas altar itu, ada boneka jelangkung, bukan hanya satu, tetapi puluhan. Pak De Mulyono mulai berdoa, dengan suara yang rendah tetapi jelas. Andi tidak mengerti apa yang diucapkan Pak De Mulyono, tetapi suasana di sekitar langsung berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut terasa semakin pekat. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Tumbal, tumbal." Andi tahu dia harus mencari bukti yang lebih kuat. Ketika Pak De sibuk di altar, dia menyelinap kembali ke warung. Dengan hati-hati, dia masuk ke dapur, mulai memeriksa setiap sudut. Tidak butuh waktu lama, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, pintu kecil yang tersembunyi di belakang rak bumbu. Pintu itu terkunci, tetapi Andi berhasil membukanya dengan paksa, menggunakan pisau yang dia temukan di dapur. Di balik pintu itu, ada tangga yang mengarah ke bawah, ke ruang bawah tanah yang gelap dan dingin. Ketika Andi menyalakan lampu senter dari ponselnya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam ruang itu, ada puluhan boneka jelangkung tergantung di dinding. Setiap boneka memiliki tulisan nama di tubuhnya. Beberapa nama terlihat sudah pudar, tetapi beberapa lainnya masih jelas, termasuk nama-nama anak yang hilang dari desa. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan buku catatan tua di atasnya. Andi membuka buku itu dan melihat daftar nama anak-anak, lengkap dengan tanggal yang tertulis di sampingnya. Dia segera menyadari bahwa nama-nama di buku itu cocok dengan nama-nama anak yang hilang, dan beberapa nama lain yang belum dia dengar. Ketika Andi akan meninggalkan ruang bawah tanah itu, dia mendengar langkah kaki di atas. Pak De Mulyono sudah kembali. Andi mematikan lampu senter ponselnya, dan bersembunyi di sudut ruangan, berharap Pak D tidak menemukan pintu yang dia buka. Namun, langkah kaki Pak D berhenti tepat di depan pintu. Dengan suara berat,
Dia memanggil, siapa di sana?" Andi merasa tubuhnya kaku. Dia tahu, jika dia ketahuan, dia mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dengan napas tertahan, dia mendengar pintu itu mulai terbuka perlahan. Tetapi sebelum Pak D sempat masuk, suara lain menggema dari arah rawa, suara jeritan yang menyayat. Pak D segera menutup pintu dan berlari keluar, meninggalkan Andi sendirian di ruang bawah tanah. Andi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia segera keluar dari ruang rahasia itu, dan melarikan diri ke hutan di belakang warung. Ketika sampai di tepi rawa, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan-bayangan anak kecil muncul dari air, berjalan menuju altar di mana boneka-boneka jelangkung berada. Mereka tidak berbicara, tetapi mata mereka penuh amarah. Pak D. Mulyono terlihat panik, berusaha membacakan mantra untuk menenangkan mereka, tetapi bayangan-bayangan itu terus mendekat. Andi menyaksikan dari balik pohon, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, roh-roh anak kecil itu tidak akan diam. Mereka ingin pembalasan, dan Andi tahu dia harus segera bertindak. Ketika kembali ke rumah, dia membawa buku catatan dari ruang rahasia itu. Dengan bantuan Mbah Surti, dia mulai memahami bahwa roh-roh itu tidak akan tenang sampai semua boneka dihancurkan, dan perjanjian kegelapan yang dibuat Pak D. Mulyono diputuskan. Namun, Mbah Surti memperingatkan, memutuskan perjanjian itu bukan hal yang mudah. Entitas rawa itu tidak akan melepaskan kekuatannya begitu saja. Kau harus bersiap menghadapi teror yang lebih besar. Andi tidak bisa melupakan bayangan anak-anak yang dilihat di rawa. Wajah-wajah kosong mereka dipenuhi amarah, dan jeritan mereka terus terngiang di telinganya. Buku catatan yang diambil dari ruang rahasia, di warung Pak D. Mulyono menjadi petunjuk utama. Setiap halaman terasa seperti membuka bagian baru, dari misteri yang mengerikan. Sementara itu, di desa, desas-desus tentang warung Pak D. Mulyono semakin menyebar. Hilangnya Joko, karyawan baru di warung, membuat penduduk mulai curiga. Namun, rasa takut yang membungkam mereka jauh lebih kuat daripada keberanian untuk bertindak. Mereka tetap mengunjungi warung, memuji makanan yang tidak ada duanya, sambil menutup telinga terhadap suara-suara aneh yang terdengar dari rawa. Andi tahu dia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Tetapi sejak menyelinap ke ruang rahasia itu, dia merasa sesuatu telah berubah. Malam-malamnya kini dipenuhi teror. Malam itu, Andi terbangun oleh suara langkah kaki di luar jendelanya. Awalnya, dia berpikir itu hanya suara angin, tetapi langkah itu terdengar terlalu nyata, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di halaman. Dia mendekati jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Namun, saat akan kembali tidur, suara lain muncul, suara anak kecil tertawa pelan, diikuti dengan bisikan. "Tolong aku, jangan biarkan dia menang." Andi merasakan bulu kuduknya meremang. Dia mencoba mengabaikannya dan kembali ke tempat tidur, tetapi suara itu semakin keras, kini terdengar seperti berasal dari dalam kamarnya. Ketika dia menoleh, dia melihatnya, sebuah boneka jelangkung berdiri di sudut ruangan, padahal dia tidak pernah memilikinya. Boneka itu menatapnya dengan mata kosong, tetapi Andi merasakan energi jahat yang memancar darinya. Dia mencoba mendekati boneka itu, tetapi sebelum dapat menyentuhnya, boneka itu terjatuh dengan sendirinya. Dari mulut boneka itu, terdengar suara jeritan yang menyayat. Andi segera mengambil boneka itu, membawanya keluar. Dengan segala keberanian yang tersisa, dia membakar boneka itu di halaman. Api yang menyala terasa aneh, menghasilkan asap hitam tebal yang bau menyengat. Tetapi jeritan dari boneka itu tidak berhenti sampai seluruhnya menjadi abu. Andi menemui Mbah Surti keesokan paginya, menceritakan apa yang terjadi. Wajah Mbah Surti mengeras. "Kau telah memicu kemarahan mereka," kata Mbah Surti. "Roh-roh itu ingin dibebaskan,
Tetapi menghancurkan boneka mereka tidak semudah itu. Mereka tidak hanya terperangkap dalam boneka, tetapi juga terikat pada perjanjian kegelapan yang dibuat Mulyono. Andi mencoba memahami. Jadi, jika saya menghancurkan boneka-boneka itu, apa yang akan terjadi? Mereka akan bebas, tetapi perjanjian itu harus diputuskan. Jika tidak, entitas yang menguasai rawa akan terus mencari pengganti, jawab Mbah Surti. Andi merasa ada beban besar di pundaknya. Dia tidak hanya harus membebaskan roh-roh itu, tetapi harus menghadapi entitas gelap yang menguasai rawa. Di sisi lain, Pak D. Mulyono menyadari, seseorang telah masuk ke ruang rahasianya. Dia menemukan pintu ruang bawah tanah yang terbuka, dan boneka-boneka yang tergantung di dinding tampak berubah. Beberapa boneka kehilangan cahayanya, sebuah tanda jika roh-roh di dalamnya mulai memberontak. Dengan wajah yang gelap, Pak D memulai ritual baru di altar rawa. Dia memanggil entitas rawa, meminta perlindungan sekaligus bantuan, untuk menangkap siapapun yang mencoba menghancurkan perjanjian mereka. Malam itu, teror yang Andi alami meningkat. Bayangan-bayangan anak kecil mulai muncul di sekeliling rumahnya, berdiri diam di depan jendela. Mereka tidak berbicara, tetapi mata mereka penuh dengan amarah. Ketika Andi keluar, bayangan itu menghilang, tetapi jejak kaki kecil tertinggal di tanah. Andi merasa roh-roh itu tidak ingin menyakitinya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk berbicara langsung. Dia memutuskan, malam itu kembali ke rawa, berharap bisa mendapatkan jawaban. Ketika tiba di rawa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan suara bisikan kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Namun kali ini, bisikan itu tidak memohon pertolongan, mereka memberikan petunjuk. Hancurkan boneka di altar. Andi mendekati altar yang dilihat sebelumnya. Boneka-boneka jelangkung masih tergantung di sana, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Salah satu boneka bergerak sendiri, kepalanya berputar ke arah Andi. Mata boneka itu terbakar merah, dan suara jeritan keluar darinya. Sebelum Andi bisa mendekat, Pak D. Mulyono muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh amarah. Kau tidak tahu apa yang sedang kau ganggu, kata Pak D dengan suara berat. Perjanjian ini adalah kehidupanku. Tanpa itu, semua akan berakhir. Andi mundur beberapa langkah, tetapi dia tahu sudah tidak bisa lari lagi. Pak D. Mulyono mengangkat tangannya, dan entitas rawa mulai bangkit. Dari air yang gelap, muncul bayangan besar dengan bentuk yang tidak jelas, seperti gabungan dari lumpur dan kegelapan. Roh-roh anak kecil juga muncul, mengelilingi Andi. Mereka tidak menyerang, tetapi tampak memohon sesuatu. Andi tahu, ini adalah saatnya mengambil keputusan. Andi kembali ke rumah dengan firasat, jika waktunya semakin sempit. Buku catatan yang dia ambil, menjadi satu-satunya panduan untuk melawan kekuatan Pak D. Mulyono dan entitas rawa. Dia tahu harus menghancurkan semua boneka di altar, tetapi dia juga tahu risiko besar menantinya. Teror dari roh-roh semakin intens, tetapi mereka juga memberikan petunjuk-petunjuk kecil. Andi menyadari, untuk membebaskan mereka, dia harus menghadapi ketakutannya, dan menghancurkan akar dari perjanjian itu, bahkan jika berarti mengorbankan dirinya sendiri. Malam itu, suara bisikan dari rawa terdengar lagi, tetapi kali ini dengan pesan yang berbeda. Kau harus menghentikan dia, atau kita semua akan terperangkap selamanya. Andi tidak bisa menunggu lebih lama. Buku catatan yang dibawa dari ruang rahasia warung Pak D. Mulyono, kini menjadi peta perjalanan yang memandu langkahnya. Di dalamnya terdapat halaman terakhir yang penuh dengan tulisan tangan yang berbeda, lebih rapi, seperti ditulis seseorang yang sangat berhati-hati. Tulisan itu menjelaskan detail mengerikan tentang perjanjian dengan makhluk yang menguasai rawa. Roh-roh yang terperangkap dalam boneka ini adalah kunci untuk menjaga kekuatan warung. Setiap nama adalah tumbal, dan setiap tumbal memperpanjang perjanjian.
Jika roh-roh itu terbebas, rawa akan menjadi tempat terakhir di mana semua akan berakhir, baik bagi aku maupun mereka, tulis seseorang yang Andi yakini adalah Pak D. Mulyono. Andi membawa catatan itu ke Mbah Surti untuk meminta bantuan lebih lanjut. Wanita tua itu membaca dengan teliti, lalu menghela napas panjang. Ini lebih buruk dari yang kuduga, katanya. Makhluk yang menguasai rawa itu adalah entitas purba. Ia telah menjadi penunggu rawa sejak zaman leluhur kita. Orang-orang bodoh seperti Mulyono menjadikannya alat kekuatan dengan membayar harga yang sangat mahal. Andi mencoba memahami. Jadi, jika aku menghancurkan boneka-boneka itu, aku juga harus memutuskan perjanjian dengan makhluk itu? Mbah Surti mengangguk. Tapi itu tidak akan mudah. Makhluk itu tidak akan membiarkanmu melakukannya tanpa perlawanan. Ia akan menggunakan semua kekuatannya, termasuk Mulyono, untuk melindungi perjanjiannya. Andi tahu waktunya semakin sempit. Roh-roh anak kecil yang terperangkap dalam boneka itu semakin sering muncul, dan mereka terlihat semakin gelisah. Suara bisikan mereka kini tidak lagi meminta bantuan, tetapi memperingatkan. Hati-hati, dia akan mencarimu. Benar saja, malam itu, rumah Andi diteror kekuatan gaib. Boneka-boneka yang seharusnya sudah terbakar, tiba-tiba muncul kembali di kamar tidurnya, menggantung di dinding dengan kepala berputar perlahan. Suara langkah kaki kecil terdengar dari atap, diikuti suara tawa anak-anak yang bergema di seluruh rumah. Andi memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia memasukkan buku catatan itu ke dalam tas, dan mengambil pisau belati tua yang diberikan Mbah Surti, yang telah diberkati dengan mantra perlindungan. Malam itu, ia bertekad kembali ke rawa untuk menghancurkan boneka-boneka di altar. Ketika Andi tiba di rawa, suasananya lebih mencekam dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan udara dipenuhi aroma busuk yang menyengat. Pohon-pohon di sekitar rawa tampak bergerak sendiri, seperti hidup. Dia berjalan perlahan ke arah altar, tetapi sebelum sampai, bayangan besar muncul di tengah jalan. Itu adalah Pak D. Mulyono. Wajahnya tampak berbeda, matanya merah menyala, dan tubuhnya dikelilingi aura gelap yang menyeramkan. Kenapa kau tidak bisa diam saja? Suara Pak D terdengar serak dan berat. Semua ini bukan urusanmu. Andi mencoba menahan rasa takutnya. Kau telah mempermainkan nyawa anak-anak. Ini harus dihentikan. Pak D. Mulyono tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar seperti jeritan. Kau tidak mengerti. Semua ini untuk kekuatanku. Warung itu, rezeki itu, semuanya adalah milikku karena perjanjian ini. Jika kau menghancurkan boneka-boneka itu, kau akan membangunkan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih mengerikan, dan lebih menakutkan. Andi tidak menggubrisnya. Dia melangkah maju, tetapi Pak D. Mulyono mengangkat tangannya, dan bayangan hitam muncul dari rawa. Bayangan itu mengambil bentuk anak-anak kecil dengan wajah hampa, tetapi mata mereka memancarkan kemarahan. Mereka mulai mendekati Andi, melingkarinya. Andi mengangkat belati di tangannya, tetapi dia tahu itu tidak akan cukup. Dia mulai membaca mantra yang diajarkan Mbah Surti, berharap bisa mengusir bayangan-bayangan itu. Ketika dia membaca mantra itu, bayangan-bayangan anak-anak berhenti, seperti terpengaruh oleh kata-kata itu. Jangan percaya padanya, sebuah suara kecil terdengar. Itu suara salah satu roh anak kecil. Dia pembohong. Hancurkan boneka-boneka itu. Andi akhirnya sampai di altar. Boneka-boneka jelangkung masih tergantung di sana, dan mata mereka terasa hidup, mengikuti setiap gerakannya. Ketika Andi mengangkat belatinya untuk menghancurkan salah satu boneka, sebuah kekuatan besar mendorongnya mundur. Makhluk rawa itu muncul, sebuah bayangan besar berbentuk manusia, tetapi dengan tubuh yang terbuat dari lumpur dan akar. Suaranya menggema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Berhenti, manusia kecil,
kata makhluk itu. Mereka adalah milikku. Perjanjian ini tidak boleh diputuskan. Andi tidak menggubrisnya. Dia tahu, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Dengan segala keberanian yang tersisa, dia kembali ke altar, menghancurkan boneka pertama. Ketika dia menusuknya dengan belati, suara jeritan keras memenuhi udara, dan salah satu bayangan anak-anak menghilang. Pak De Mulyono berteriak marah. "Berhenti! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Andi tidak mendengarkan. Dia menghancurkan boneka kedua, ketiga, dan terus berlanjut. Setiap boneka yang dihancurkan, membuat makhluk rawa itu semakin melemah, tetapi semakin ganas. Ia mulai menyerang Andi, melemparkan lumpur panas yang hampir membuatnya terperangkap. Namun, roh-roh anak kecil membantu Andi. Mereka menahan makhluk rawa itu, memberi Andi waktu untuk menghancurkan boneka-boneka terakhir. Ketika Andi menghancurkan boneka terakhir, suara jeritan yang lebih keras dari sebelumnya mengguncang rawa. Makhluk rawa itu mulai menghilang, tubuhnya hancur menjadi lumpur yang mengalir kembali ke dalam air. Pak De Mulyono berlutut, kehilangan semua kekuatannya. Semua ini sia-sia, gumam Pak De sebelum tubuhnya terseret ke dalam rawa, oleh bayangan-bayangan anak kecil yang telah lama diperbudak. Andi berdiri dengan tubuh gemetar. Roh-roh anak kecil yang tersisa mengelilinginya, tetapi kali ini wajah mereka tampak tenang. Mereka mengucapkan terima kasih sebelum menghilang, meninggalkan rawa dalam keheningan. Andi tahu perjuangannya belum selesai. Meski boneka-boneka itu telah dihancurkan, jejak kegelapan masih tersisa di tempat itu. Tetapi untuk malam ini, rawa itu kembali sunyi. Tamat.